selamat siang sahabat Posi. Kita sudah kedatangan Pak Kadis Pendidikan Toba, Pak Ricardo Huta-Julu. Betul Pak ya? Siap. Apa kabar nih Pak Ricardo? Baik, sehat. Sehat Pak ya? Luar biasa. Boleh Pak diceritakan sejarah Pak Kadis besar di mana sih? Pak Kadis ini? Baik, kalau saya sih sebenarnya lahirnya di Surabaya. Oh, Surabaya. Di Surabaya 52 tahun yang lalu. Saya besarnya di Kabupaten Toba. Sekolah pun saya di situ dari SD sampai SMA dari Kabupaten Toba. Oh, oke. SMA-nya di SMA? SMA Toba. SMA Toba. Iya, saya di SD, SMP, SMA di Kabupaten Toba. Tepatnya di desa apa, Di Pak? Lagoboti. Oh, Lagoboti. Kecamatan Lagoboti. Berarti yang tempat sekolah Del itu ya? Iya, dekat situ. Oke. Dulu belum ada Del. Nah, mungkin kalau ada Del mungkin gak sama Del. Ya, jadi Pak Kadis kan saya sering ya. Ini Pak Kadis Pendidikan Pak Ricardo ini terkenal. Jadi ke saya kan memang sering ke dinas-dinas gitu ya. Terdengar lah ini Pak Kadis ini visioner karena buat program-program yang luar biasa ya, dan dampaknya untuk siswa, untuk guru. Sebenarnya Pak Kadis apa nih? Tujuan hidup Pak Kadis apa sih? Sebenarnya kan begini. Kita itu kan kita lihat dulu kita di mana kerjanya. Kita itu kan dinas pendidikan. Oke. Indikator keberhasilan kita bekerja di dinas pendidikan itu apa? Kan bukannya misalnya kita dapat award, nggak ada award di pendidikan. Nggak ada. Berbeda kalau misalnya di pemerintah daerah yang kantor-kantor yang lain ada awardnya. Kalau kita kan indikator kinerja kita itu di siswa gitu loh. Kalau berhasil siswa itu atau sekolah itu indikator kerja kita. Makanya kita di dinas pendidikan itu mempush, mendorong, memotivasi supaya sekolah itu berprestasi. Apa aja prestasi sekolah itu ya, termasuk itu akademis. Ya, sebenarnya kita tidak hanya akademis, kita dorong juga mereka untuk seni, kita dorong juga mereka untuk olahraga. Nah itu, jadi semuanya ini adalah indikator kinerja kita, gitu. Itu kalau kita dari dinas pendidikan. Berarti prestasi kinerja Pak Kadis ataupun di dinas pendidikan itu adalah outputnya itu siswa ya, paling penting Pak ya? Prestasi mereka lah kerja kita. Prestasi mereka ya? Iya. Gitu. Jadi bagaimana cara kita, jadi kita di dinas pendidikan itu yang kita pikirkan sekolah, bukan yang lain. Gimana sih supaya sekolah itu berprestasi gitu loh. Kita pun juga seperti kita di Toba itu ada 275 sekolah SD SMP. Kita mau melihat potensi-potensi apa di sekolah. Nah, seperti sekarang kan kita sekarang mengarah kepada akademik siswa. Nah, bagaimana melihat akademik siswa itu, di mana keberhasilannya tentu kita mengikuti olimpiade kan. Nah, kita untuk supaya bisa itu kita membuat sebuah program. Program itu kita lakukan matematika club, IPA club, IPS club kalau di SMP, English club juga di SMP. Nah, ini dilatih guru sejak masuk sekolah, gitu. Ini kita awasi 2 kali seminggu. Jadi jika ada nanti olimpiade, nah contohnya olimpiade atau KSN yang dilakukan kementerian, ya tidak susah lagi kan. Nah, jangan seperti dulu, tanggal 5 mau ada KSN, tanggal 1 suratnya, dilatih mulai tanggal 2 kan gitu. Tanggal 2, tanggal 3 datang lagi gurunya, dibawa lagi ke rumahnya kan gitu. Wah, baru tanggal 5 pingsan anaknya kan gitu. Karena apa? Karena selama ini nggak pernah dibiasakan kan. Tapi kalau dengan program kita ini, bulan 8 itu udah kita awasin. Nah, bahwa setiap sekolah itu ada matematika club, IPA club. Nah, untuk SD ya, untuk SMP tambah lagi IPS club sama English club. Ini dilatih gurunya. Di samping juga gurunya kita latih juga oleh lembaga yang biasa melakukan olimpiade. Karena tanpa kita latih gurunya, gimana mempersiapkan siswanya kan? Betul. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, mereka kalau ada kompetisi nggak begitu persiapan yang mendadak lagi.
Tinggal gurunya memilih, misalnya IPA Club contoh ada 10 orang, tinggal memilih dari situ siapa yang mau ikut. Karena kalau di KSN itu kan dibatasi ya. Dibatasi kuotanya. Beda dengan olimpiade yang dilakukan POSI kan mau berapa silakan. Betul. Makanya kami sangat mendukung POSI bisa melakukan perhelatan ini di Toba supaya kita evaluasi program kita ini sampai di mana, apakah memang berhasil. Betul, gitu. betul. Karena kalau dilatih-latih aja nggak pernah mengikuti kompetisi itu apa? Iya, kan iya. Gitu. Kalau hanya untuk UNBK itu kan standar minimal. Standar minimal. Itu. Karena kalau kita lihat standar soalnya itu kan masih jauh di bawah lah. Iya, betul. Jadi kita kan ingin dari dinas pendidikan itu setiap sekolah itu memiliki siswa yang berpotensi. Nah, siswa yang berpotensi harus kita salurkan dong. Nah, jangan kita samakan. Kalau misalnya ada satu kelas itu 36, pasti ada yang berpotensi minimal 3 di situ. Kalau kita samakan, rugi dia. Iya. Gitu. Jadi kita salurkan akademisnya ini dengan mengikuti olimpiade. Betul. Jadi mereka Pak termasuk anak berkebutuhan khusus juga ya? Berkebutuhan khusus ya. Berkebutuhan khusus tinggi. Yang tinggi. Ya. Nah itu, jadi kita salurkan itu. Iya. Kita kalau nggak kita salurkan itu. Betul. Dan beda ininya, beda apa namanya? Beda tindakannya untuk mereka kan gitu ya? Beda, dengan yang lain ya? Iya. Jadi kita kan di Toba itu sudah kita sosialisasikan kepada guru-guru bahwa setiap mengajar itu memang kita tidak boleh satu strategi. Karena di satu kelas itu contohnya 32 atau 36 itu berbeda latar belakang. Iya. Gaya belajar. Ya kan? Nggak boleh sama. Seperti saya katakan, ada situ yang latar belakangnya mohon maaf yang orang tuanya berkenpo, ada orang tuanya yang biasa-biasa, ada orang tua yang high gitu loh. Pasti berbeda tindakan untuk itu. Makanya kalau saya mengatakan memang pendidikan itu harus diskriminasi. Tapi diskriminasi bukan berarti mengasingkan. Dan berbeda lagi potensi kan. Karena ada potensi anak itu potensinya matematik. Ada potensi olahraga. Mau disamakan potensi matematik olahraga salah. Dosa besar itu. Iya. Jadi kalau potensinya olahraga, ayo matematik jangan paksakan matematiknya. Betul. Oke, kerjasama kita ke guru olahraga supaya potensi olahraga itu dikembangkan. Kan tujuan pendidikan bagaimana supaya anak hidup di masa depannya, ya kan? Kalau dipaksanya nanti yang potensi olahraganya ke matematik, dia nggak hidup masa depannya. Iya. Tapi kalau potensi olahraga dikembangkan potensinya, dia akan hidup. Ronaldo hidup dia nggak tahu itu. Gitu. Betul. Iya. Jadi Pak, kita kan sahabat POSI mau kerjasama Pak ya? Iya. Mau kerjasama nih dengan Kabupaten Toba melaksanakan OST. Olimpiade Sains Toba. Ya, jadi tempatnya di Kabupaten Toba. Tunggu kabar baiknya ya, kapan kita launching. Oke. Dari dulu kan Bapak pernah di Samosir juga Kades ya? Iya. Prestasi Pak Kades sejauh ini apa aja Pak? Prestasi siswanya gitu. Ya, kalau kita dulu kan seperti yang saya katakan, indikator kinerja dinas pendidikan itu ada pada sekolah. Bagaimana sekolah bisa berprestasi, kaitannya ada ke dinas. Bagaimana cara dinas pendidikan meramu program-program untuk meningkatkan prestasi daripada sekolah. Jadi kalau misalnya lah, seperti dulu saya di Samosir, saya lihat prestasinya, padahal kita lihat anak-anaknya berpotensi gitu. Nah, loh, kenapa nggak bisa kita angkat ya? Apa kekurangannya ya? Nah, ternyata selama waktu saya dulu, guru-gurunya kurang pelatihan gitu. Gimana mau mempersiapkan siswa kalau gurunya kok pernah dilatih? Kan semua kuncinya di guru. Di guru, betul. Nah, akhirnya waktu itu kita latihkan guru ini supaya bisa mempersiapkan anak. Dan memang terbukti kan yang biasanya nggak bisa masuk ke tingkat nasional olimpiade, KSN bisa. Baru
pada waktu itu sedikit masuk ke sekolah unggul. Waktu itu rebutan kita itu sekolah unggul Yayasan Soko Surung sama Del itu ternyata bisa. Yang biasanya dulu nggak pernah di atas 5. Ternyata kita bisa di atas 10. Oke. Jadi kuncinya memang di guru. Itu yang pernah kita lakukan dan baru ya gimana cara kita supaya guru-guru ini bisa mengikuti pelatihan, kita melakukan kerjasama ya. Seperti kami di Samosir, kita melakukan kerjasama dengan SEAMEM itu. SEAMEM itu kan organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara kan. Betul, Asia Tenggara. Nah, kebetulan memang moto kita semua guru harus dijamah. Gitu. Biar jangan kan bosan juga sih guru bertemu dengan siswa nggak pernah bertemu dengan orang lain. Nah, itu dia. Oke, berarti prestasi Pak Kadis adalah udah melatih banyak guru Pak ya? Karena kuncinya di guru dulu ya? Kuncinya iya, pas itu. Sehingga tadi bisa menang Olimpiade, bisa menang masuk sekolah unggul. Ya. Dan ini ya pernah bertambah ya? Yang biasanya 5 jadi 10 gitu Pak ya, bisa masuk Del, bisa masuk SMA unggul, SMA 2 Baligi ya? Iya, SMA Yasop. Ya, saya Yasop. Oke. Bicara guru Pak, menurut Bapak kalau dengar kata guru apa yang Pak Kadis pikirkan? Guru sebenarnya kan gunanya mereka mau bagaimana membentuk masa depan si anak. Sebenarnya. Hanya memang banyak guru, walaupun tidak semua, kadang tidak mempersiapkan diri. Itu sebenarnya. Jadi makanya sebenarnya ada dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan inilah yang mempersiapkan guru ini, mempersiapkan masa depannya. Jadi kalau misalnya hanya tamat dari kuliah saja, dari pendidikan, dari universitas yang keguruan nggak cukup untuk kepada mempersiapkan siswa untuk bisa bersaing di kompetisi gitu. Kalau terkait mindset guru gimana Pak, Bapak nilainya? Kalau mindset guru sih sebenarnya tergantung dinas pendidikan. Oke, menarik. Saya sudah lihat sendiri. Waktu saya di Samosir itu kita harus rubah mindset guru itu. Bahwa mindset guru itu adalah mempersiapkan siswa, bukan hanya datang, mengajar, duduk, pulang. Bukan. Dia harus punya visi gitu. Dia harus tahu potensi anak itu kemana. Kan ada guru itu yang datang, hai udah pokoknya saya kasih materi saya sudah selesai ujian nanti gitu. Itu ya sekolah itu hanya, kalau saya mengatakan sekarang itu sekolah atau pabrik pencetak ijazah. Nah, kita tidak seperti itu. Sekolah itu bukan pabrik pencetak ijazah, tapi sekolah pabrik pencetak prestasi. Nah, supaya bisa berprestasi ya tentu gurunya harus yang visioner lah. Nah, ada dilihatnya potensi anaknya ya didukung, di-push gitu loh. Kalau dia guru matematik, dia tahu bahwa ada 2-3 orang yang potensinya matematik. Nah, itu harus di-push. Tapi yang lain lagi jangan ditinggalin gitu loh. Kan nggak semua kita paksakan bahwa dia harus suka matematik. Enggak. Potensinya mungkin IPA loh. Atau potensinya mungkin seni. Apakah guru matematik ini bisa memaksakan yang seni itu jadi matematik? Enggak juga. Kan tugas guru itu kayak gitu, mempersiapkan masa depan anak-anak. Nah, gitu. Jadi harus ada kerjasama sih antar guru gitu. Berarti Pak sebenarnya nggak mudah jadi guru ya? Sebenarnya nggak mudah. Nggak mudah ya? Iya. Profesional ya? Harus profesional. Makanya pemerintah memberikan itu tunjangan profesi itu. Sebenarnya ke situ tujuannya, profesi gitu. Iya. Walaupun ada beberapa, tapi banyak kan guru kita sudah mulai bagus kok ya. Bagus ya. Sudah. Cuman itu yang ada kekurangannya memang guru ini selalu mendepankan siswanya berkompetisi, tapi dia takut berkompetisi. Kalau saya katakan nggak seperti itu. Makanya waktu di Toba yang mengikuti POSI pada 13 November itu, kalau siswanya dapat medali, gurunya dapat medali, itu saya kunjungi duluan. Iya. Itu yang sinkron. Ada lagi tuh SD negeri itu. Siswanya dapat medali perak matematik. Gurunya dapat medali perak.
Guru matematik SD. Nah, yang hebatnya memang saya lihat siswanya skornya 30. Gurunya 32, sinkron banget. Oh iya. Langsung saya kunjungin itu. Sekolah negeri jauh loh. Oh. Jauh di pulau agak ke dalam itu. Oh, ada si Mare-Mare namanya itu di Dekonto. Saya senang dengan itu. Nah, itu juga Bunda Pasogit kan begitu juga. Gurunya dapat, siswanya dapat. Nah, ada juga gurunya dapat, siswanya nggak dapat. Berarti nggak sinkron. Iya. Ada juga siswanya dapat, gurunya nggak dapat. Berarti lebih pintar dong gurunya. Oke, itu yang memang kita mau gurunya siswanya lebih pintar, tapi maunya di kompetisi ini biar lebih bermarwah gurunya sama-sama dapat. Kalau bisa emas gurunya, siswanya perak. Nah itu baru ternyata luar biasa. Ini gurunya mau mendorong siswanya berkompetisi, gurunya nggak pernah, atau gurunya nggak pernah dapat medali. Iya betul. Yang lucunya gurunya siswanya dapat, saya yang dapat. Bapak atau ibu nggak pernah dapat, nggak bermarwah. Iya. Jadi kalau kita dorong, jangan hanya siswa kita suruh berperang, gurunya nggak pernah. Gurunya nggak berani. Jadi harus seperti kerajaan dulu. Iya. Kalau dulu kerajaan kan rajanya di depan kan, angkat pedang. Iya. Jangan di belakang. Gitu. Itu kita tanamkan ke guru-guru kita. Betul. Iya. Jadi punya panutan ya, role model guru itu. Iya. Juga berani berkompetisi nih. Iya, ya kalau gurunya berani berkompetisi, lagi saya gitu. Lagi saya. Siswa, kan? Ini selalu siswanya didorong. Tiba guru dibilang mau olimpiade, enggak kata anak saya banyak, apa hubungannya dengan anak? Iya. Nah, gitu. Saya tadi menarik Pak yang dari pelosok tadi SD negeri ya. Ya, SD 48 Mare-Mare itu. Jadi artinya sebenarnya punya bibit unggul ya walaupun di pelosok ya. Ya. Jadi kan kita tahu bersama ya bahwa kan yang menang olimpiade itu kan kebanyakan sekolah-sekolah yang tanda petik kaya lah gitu ya. Sekolah yang menengah ke atas gitu. Jadi kan memang ini kan salah satu misi kami juga di POSI Pak, gimana pemerataan ya. Jadi adil gitu ya, dilatih juga walaupun dia entah anak kurang mampu. Misal di pelosok adil lah pelatihannya gitu. Ini mungkin sama ya misi Bapak juga ya, gimana merata gitu Pak ya? Iya begitu. Jadi kan kita ada 16 kecamatan. Jadi 16 kecamatan ini memang Baligi lah yang pusatnya. Memang selalu berprestasi dari Baligi. Tapi prinsip kita tidak seperti itu. Pendidikan itu harus merata. Dan potensi itu tidak hanya di Baligi sebenarnya. Buktinya dari Mare-Mare itu kecamatan Sikupa. Buktinya bisa. Makanya waktu melakukan pelatihan guru itu kita ambil merata dari guru-guru yang 16 kecamatan itu, tidak hanya dari Baligi. Nah, gimana caranya kita membuat itu? Kita buat syaratnya yang berumur 45 tahun ke bawah kita latih. Kenapa 45 tahun ke bawah? Karena pada umumnya sesuai dengan penelitian 45 tahun ke bawah itu masih bisa mau belajar kan. Karena kalau pelatih kan tetap juga belajar. Betul. Jangan pula kita latihkan tapi nggak dikembangkan. Nggak ada dampak ya. Ada lagi yang paling luar biasa gurunya. Kenapa nggak berprestasi dari sebelumnya kan ikut pelatihan gitu. Habis Pak yang dilatih itu lain soalnya. Soalnya sama ya. Yang dilatih dengan soal yang keluar kan nggak benar itu. Saya pun terkejut dengan guru seperti itu. Enggak, kita latih supaya terbiasa kan gitu. Bukannya kita latih guru ini hasil latihan ini itu soal yang keluar kan nggak mungkin seperti itu. Nah makanya kita buat persyaratan yang ikuti pelatihan itu adalah 45 tahun ke bawah. Dia dengan 45 tahun bawah sesuai dengan penelitian bahwa mereka ini yang masih mau mengembangkan ilmunya. Jadi ini di Toba itu dari 16 kecamatan harus ada yang mewakili supaya merata. Dan terbukti memang ada dari Mare-Mare, ada juga dari persuburan. Berapa menit Pak dari ini? Dari Baligi itu 3 jam. 3 jam ya? 3 jam. Wow. Itu ada dari SMP swasta Kartini dapat medali perunggu. Dan memang itu sudah kita push mereka. Iya. Jadi memang terbukti ya yang di Unimed itu kan dari 700 orang ya. Bisa 30 besar tuh hebat tuh. Ya, hebat banget. Kan dan kita juara 2 itu. Iya. Yang dapat 1 juta ya itu. Oh iya. Ya. Juara 2 itu. Karena dia juga emang SD udah memang pernah ke nasional Pak ya. Iya. Gitu ya. Iya. Yang bibit unggul lah. Iya.
untuk membangun manusia kan butuh waktu Pak, nggak instan ya. Nggak instan. Harapan Pak Kadis apa nih untuk SDM Toba ke depan itu apa? Ya harapan kita kan kebetulan visi Kabupaten Toba itu adalah unggul dan bersinar. Jadi kita dituntut Pak Bupati untuk menciptakan SDM yang unggul dan handal. Nah, artinya SDM unggul dan handal kita harus unggul gitu loh. Unggulnya di mana? Nah, unggulnya seperti ini. Kita mengikuti kompetisi kita harus unggul. Dan sudah kita buktikan, walaupun menurut saya yang sudah kami buktikan pada waktu yang lalu itu belum maksimal. Karena banyak itu sekolah-sekolah negeri, kita kan mau mengangkat sekolah negeri bukan berarti yang swasta kita tinggalin ya. Nah, kita ingin mengangkat sekolah negeri yang pandangan masyarakat itu sekolah negeri itu kan rendahan kan katanya kan, sekolah swasta yang begini, padahal sebenarnya enggak sih, potensi-potensi sekolah negeri banyak, cuma tinggal dinas pendidikan bagaimana strategi dan program yang akan disampaikan ke mereka dan bagaimana pengawasannya. Iya. Jadi kita membentuk SDM yang unggul ini seperti itu, kita buat program-program dan juga yang handal baik itu di bidang gurunya juga. Jadi kita tetap selalu ini kita kerjasama dengan CME itu, CME itu kita selalu mengikuti pelatihan loh, pelatihan baik dari Zoom ya, dan juga mereka datang gitu. Ada pernah Syakil Lendic itu langsung datang mengunjungi kita, dan kita juga baru mengikuti pelatihan dengan STBA. STBA itu bahasa. Bahasa. Jadi artinya prinsip kita bagaimana membentuk SDM unggul dan handal ini ya tentu gurunya harus sering melihat orang lain. Gitu prinsip kita. Melihat orang lain dalam arti dia mengikuti pelatihan-pelatihan gitu. Jadi kalau guru selama ini kan hanya yang dijumpai hanya guru temannya ya kan apa juga bosan juga. Nah, makanya kita melakukan ada sebanyak lebih 2000 guru kita itu prinsip kita harus dicharger semua minimal sekali setahun. Minimal sekali setahun. Artinya dicharger bisa mereka bertemu dengan orang lain yang betul. Gitu. Itu lebih efektif daripada ada memang program pemerintah sekarang saya lihat dengan guru penggerak itu. Kalau saya secara pribadi itu kurang efektif. Kenapa? Karena guru penggerak itu dilatih oleh ada pengajar praktik yang sudah dikenalnya gitu. Biasanya kurang berhasil seperti itu. Makanya saya selalu berusaha mengambil narasumber itu bukan dari situ. Melihat orang Indonesia kan seperti itu. Selalu mempercayai merek luar kan begitu. Wah ya udah. Jadi kita selalu mendatangkan narasumber dari luar. Biar dapat ini Pak learning experience yang berbeda ya. Iya kan? Iya, begitu maksud sih. kita. Dan lebih kalau pengalaman kita lebih efektif. Lebih efektif. Iya. Dan bukan persoalan di anggaran kalau di kita. Jadi kalau kami kita melakukan kerjasama dengan CME, contohnya justru mereka yang membiayai. Mereka melakukan pelatihan, mereka yang membiayai. Sama yang STBA, justru mereka yang membiayai gitu. Jadi tergantung komunikasi kita. Jadi kita harapkan guru terjamah semua. Guru harus dicharger minimal sekali setahun. Gitu loh. Harus itu. Iya. Sehingga mereka nggak bosan dia jadi guru. Gimana dengan kepala sekolahnya Pak? Kepala sekolah juga seperti itu. Nah, jadi kepala sekolah sudah kita katakan 60% prestasi sekolah itu tergantung kepala sekolah. 60% ya? Iya, 40% itu tergantung kepada guru. Nah, jika kalau saya katakan di Toba itu, kalau pemabuk gurunya, kepala sekolah tidak pemabuk, masih jalan sekolah itu. Tapi kalau pemabuk kepala sekolahnya, gurunya yang tidak pemabuk jadi pemabuk semua itu. Jadi tergantung kepada kepala sekolah. Makanya kita memilih kepala sekolah itu harus wanti-wanti. Makanya sekarang kita melakukan kerjasama dengan Unimed itu, bagaimana mempersiapkan menciptakan kepala sekolah yang visioner. Jangan hanya seorang kepala sekolah yang suka di zona nyaman. Jadi saya sebagai penanggung jawab di pendidikan itu, saya tidak mau mereka di zona nyaman, harus saya ganggu. Karena kalau mereka di zona nyaman bisa tidur Pak. Nyenyak, jangan nyenyak bermimpi lagi. Jadi saya harus bangun-bangunkan mereka supaya mereka harus punya kreasi dan inovasi. Itu dia. Caranya gimana tuh Pak?
Cara gitu, jadi setiap mereka rapat itu selalu saya ikut di dalam. Oh. Ada KS namanya, suara kepala sekolah, saya selalu ikut di dalam. Kalau nggak dari WA Group, itu saya ganggu mereka selalu. Oh, saya ganggu. Bagaimana program kita ini? Apakah jalan, Bapak Ibu? Nah, walaupun itu dijawabnya jalan, kalau di 2 kali jawabnya jalan, dari 3 kali pertanyaan saya turun ke situ, itu saya tegur keras. Jadi walaupun di WA Group mereka nggak bisa asal jawab, nggak bisa. Jadi benar-benar monitoringnya itu ya? Harus monitoring. Kita pun mau ada sekolah kita yang 3 jam, itu saya monitoring ke situ. Jangan dipikir mereka. Ya saya bukan mau cari kesalahan, tidak. Nah, kita mau memperbaiki. Biar sama-sama punya visi. Kepala sekolah ini jangan karena di pedalaman jadi saya harus pengen walaupun di kampung jangan menjadi kampungan. Itu seperti SD Semarang saya katakan. Itu. Anda di kampung tapi Anda nggak kampungan. Mindsetnya itu nggak kampungan ya kan? Luar biasanya, satu dibawa siswanya juara pun. Gurunya 2 memang, satu yang berhasil. Itu kan luar biasa. Oke. Menarik ini Pak. Toba ya. Jadi harapan Bapak untuk Toba ini apa ini Pak ke depan? Kita merencanakan Kabupaten Toba itu menjadi kota pendidikan. Kota pendidikan di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Memang kawasan Danau Toba ini kan sekarang menjadi KSPN ya, kawasan strategis pariwisata nasional. Ya, jika Samosir adalah senternya pariwisata, Toba juga menjadi kota pariwisata, kami harus bisa lebih menjadi kota pendidikan dengan adanya di situ 2 sekolah unggul, sekolah unggul Del sama SMA unggul Del sama SMA Yayasan Asrama Tunas Bangsa atau YASOP dulu itu yang menjadi rebutan seluruh Indonesia. Ini akan menjadi peluang bagi kami bisa menjadi sorotan semua siswa se-Indonesia minimal se Sumatera Utara bahwa Toba itu menjadi kota pendidikan. Caranya gimana? Ya kita harus menunjukkan kualitas kita kan. Kalau SMA Unggul Del sama SMA Asrama Yayasan Tunas Bangsa itu sudah menjadi rebutan, ya SMP sama SD kita tunjukkan kualitasnya. Nah, kalau bisa kami akan berusaha bagaimana kalau dari kabupaten tetangga bisa sekolah di situ. Karena apa? Karena kualitas. Karena kualitas. Nah, gitu. Dan memang sudah terbukti ada sekolah kita di situ. Contohnya Budi Dharma itu banyak dari luar itu ke situ sekolah. Nah, gitu. Nah, gimana caranya? Nah, kita harus push prestasinya. Dengan misalnya olimpiade kan orang tua kan sudah pintar sekarang. Udah tahu. Oh itu kan prestasinya besar ya, anak saya pun juga yang berprestasi. Disekolahkan ke situ. Itu tujuan kita membentuk Kabupaten Toba itu menjadi kota pendidikan. Untuk kan tidak semua Pak ya. Ada yang hebat di Olimpiade Sains, ada hebat di kalau program Puspresnes ada di penelitian gitu ya, ada Olimpiade Penelitian Sains Indonesia, ada di O2SN ya olahraga, kemudian ada FLS2N seni ya. Kalau saya juga gimana ya, sering ya saya mendengar kalau ya kan Toba di Sumut lah. Ya, Sumut itu prestasinya kurang sih kalau yang di situ gitu. Paling OSN lah kemarin ya di selebaran digabungkan SD SMP SMA peringkat 5 ya kalau nggak salah ya. Cuma FLS2N itu nggak ngirim, karena nggak berpartisipasi gitu Pak. Itu kendalanya di mana Pak ya? Jadi kalau di Toba memang saya sudah lihat itu FLS2N. Kalau kami dulu di Samosir selalu kita kirim gitu ya. Memang keprihatinan kita melihat seperti itu. Jadi kalau kita di Toba kita tidak hanya akademis itu aja. Kita riset itu kita udah tingkat dunia. Oh ya. Ya. Jadi ada di Kabupaten Toba itu sekarang itu ada 3 tim kita sudah lolos ke tingkat internasional, akan bertanding di memang dia pusatnya di Meksiko. Jadi mereka ini sudah beberapa kali mendapat medali dari tingkat internasional. Pernah dari India, yang terakhir ini dari Malaysia. Mereka ini tingkat SMP. Jadi itu kita kembangkan, kita push.
Nah, ini sekarang mereka ada 3 tim dari SMP itu juga, SMP Negeri 1 Siantar Narumunda. Itu mereka akan bertanding Desember ini untuk tingkat internasional. Mereka sudah lolos tingkat nasional. Dan itu kita kembangkan akademis juga, dan juga seni juga sebenarnya harus kita kembangkan loh potensi anak di sini. Ya penyalurannya itu di FLS 2N, dan sebenarnya tidak hanya itu sebenarnya sih. Kita juga di Kabupaten Toba, karena itu adalah kawasan strategis pariwisata nasional, maka seperti lomba-lomba pakal sulung, lomba-lomba tortor itu kita push anak-anak. Jangan kita di pendidikan itu jangan hanya akademis aja kan. Olahraga juga, O2SN ada juga kompetisi-kompetisi olahraga di kawasan Danau Toba itu, kita mempush itu. Jadi tidak hanya akademis saja kita persiapkan anak-anak kita. Yang pasti mana potensi anak itu yang harus kita kembangkan. Oke. Yang mana potensinya Pak ya? Iya. Toba, Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Pak ya? Ya. Dulu bersatu Pak? Dulu satu itu Tobasa namanya. Kapan tuh ini Pak? Tahun 2003 itu. Oh 2003 Mekar ya? Mekar, Samosir jadi Kabupaten Samosir, Toba tinggal Toba. Samosir ibu kotanya? Pangururan. Pangururan. Ya, Toba ibu kotanya? Baligi. Kita tahu bersama Pak bahwa kan Indonesia ini sumber daya alamnya banyak ya dan kaya Pak ya. Iya. Cuma katanya kan masalahnya di SDM ya. Iya. Itu kalau menurut Pak Kadis, apa nih solusi untuk SDM kita, atau gimana pandangan Pak Kadis ini untuk Indonesia? Kan saya dengar ya, jangan sampai ini katanya kita di 2030 mengalami bonus demografi gitu ya. Ini gimana biar nggak jadi beban demografi? Itu gimana nih pemikiran Pak Kadis? Nah itu sebenarnya kita persiapkan dari sejak dini potensi-potensi yang tadi. Tadi itu ya. Solusinya emang itu ya. Jangan sampai orang luar menguasai kita. Gitu. Betul. Makanya seperti kita juga menanamkan, melestarikan budaya kita, itu salah satu juga. Jadi di Kabupaten Toba itu karena di sana adalah mayoritas orang Batak, kita melestarikan itu dengan kita buat satu hari itu Batak Day namanya. Jadi satu hari itu wajib berbahasa Batak. Nah, kenapa kita lakukan itu? Supaya di samping melestarikan, dia harus bangga menjadi orang Batak. Kalau nggak bangga dia menjadi orang Batak, dia nggak akan tinggal di situ. Yang parahnya sekarang banyak orang-orang pintarnya orang Batak nggak tinggal di situ. Sehingga orang lain yang datang, kan gitu. Jangan terjadi mutasi penduduk kan gitu. Di Toba itu jadi orang lain, tapi orang Toba berpencar di mana-mana. Akhirnya sumber daya alam itu tidak bisa dikelola oleh orang Toba aja lah contohnya kan. Orang Toba menjadi penonton kan gitu di negerinya sendiri. Kita pendidikan harus memikirkan itu. Makanya prinsip kita di pendidikan Toba itu selalu itu saya katakan, tidak ada kemajuan sebuah daerah melebihi kemajuan pendidikan. Itu prinsip kita. Tidak ada kemajuan satu daerah begitu. Sebenarnya ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan dengan harus dengan dengan susah payah. Kita buat prinsip itu harus kita lakukan. Kenapa? Ini kan kawasan Danau Toba ini kan sekarang saya katakan KSPN ini pembangunan fisik luar biasa di sana Pak. Nah jika pendidikannya tidak bergerak, maka 15 tahun ke depan ini akan menjadi penonton masyarakat. Masyarakatnya. Nah dunia pendidikan atau dinas pendidikan harus siap dengan itu. Menyiapkan sehingga itu. 10 atau 15 tahun ke depan jangan jadi penonton. Nah seperti ini yang berpotensi ini bisa diarahkan oleh dinas pendidikan atau oleh sekolah, maka 10 atau 15 tahun kan mereka sudah bisa menjadi pengelola sumber daya alam. Betul. Jangan jadi berlipat tangan. Itu sebenarnya cara kita dari dinas pendidikan untuk mempersiapkan sejak dini anak-anak bisa
menjadi tuan di rumah sendiri. Betul. Itu dia. Berarti emang potensi utamanya pariwisata ya? Pariwisata di sana. Di sana ya. Memang terkenalkan Danau Tobanya. Danau Tobanya. Alamnya kan. Iya. Tapi jangan lupa kita, budaya kita juga itu sebenarnya sebuah peluang kan. Sebuah peluang. Bali kenapa bisa begitu terkenal kan? Tidak hanya lautnya yang dikenalkan. Betul. Tapi budayanya. Gitu. Sama kayak Korea sekarang Pak ya? Korea, apa yang kita lihat di Korea Raya, tapi budayanya. Nah, itu luar biasa. Saya udah pernah dari situ. Tapi bagus loh, maksudnya udah ada film yang ngeri-ngeri sedikit kemarin ya? Oh, itu. Tapi luar biasa teman nontonnya kan? Iya betul. Ya seperti itulah. Budaya tuh kan? Budaya. Melestarikan budaya tuh. Iya. Jadi kalau kita di Toba, kebetulan saya juga dari Samosir, saya juga yang membuatkan itu, buat Batakdi itu. Satu hari itu hari Kamis wajib bahasa pengantar di sekolah itu bahasa Batak. Nah, mereka pakai ulos itu. Pakai ulos. Dan kenapa pakai ulos? Karena memang itu budaya orang Batak. Nah, jadi sehingga anak-anak memahami, oh ini kami rupanya. Gitu. Coba kalau kita nggak buat itu, berbahasa Batak pun malu, ulos pun nggak ada yang dikenal, ya akhirnya punah budaya kita itu. Kita tidak mau itu. Sehingga kalau punah budaya itu, kita yakini dia tidak akan cinta dengan daerahnya. Nah, itu dia. Pendidikan dan kebudayaan. Itu di Kementerian. Kemendikbud Pak ya. Karena kan saya percaya memang faktor sukses suatu daerah, suatu negara budaya ya. Ya bisa. Karena seperti katanya di Singapura memang budaya antri, budaya disiplin gitu Pak ya. Ya bisa juga. Bisa juga kebiasaan Pak ya. Definisi budaya kebiasaan ya. Ya kebiasaan sih sebenarnya. Selain yang Bapak harapkan dari prestasi akademik tadi, juara olimpiade, kalau mengenai karakter itu gimana Pak menurut Bapak? Karakter siswa ya kan di dunia pendidikan itu kebanyakan yang lebih tinggi itu kan karakter sih sebenarnya. Ada artinya seorang siswa atau seorang anak itu pintar kalau karakternya rendah, kan sama aja nggak ada artinya itu. Nah, makanya kalau program kita di dinas pendidikan itu di samping kita push akademiknya, pendidikan karakter juga kita push. Kita kerjasama di samping guru juga memberikan pendidikan karakter di sekolah sesuai dengan kurikulum. Kita kerjasama juga dengan kejaksaan. Mereka ada jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah itu apa? Mereka langsung, karena mereka narasumber dan mereka pelaku hukum, mereka akan menceritakan jika siswa itu masuk ke narkoba gimana. Jika siswa itu nantinya melakukan kejahatan gimana. Guru bisa menyampaikan itu sebenarnya, tapi yang pas adalah mereka. Dan mereka pakai dinas di samping kita menginspirasi anak-anak, itu kita lakukan. Itu adalah pendidikan karakter yang luar biasa dan memberikan pengalaman yang luar biasa. Dan juga kita lakukan juga polisi masuk sekolah. Jadi semua sekolah itu dimasuki polisi. Nah, kenapa harus polisi masuk sekolah? Contoh, polisi akan mengatakan jika kamu berkendaraan tidak pakai helm seperti ini, memang orang di luar polisi bisa mengatakan itu, tapi kita akan pasti lebih percaya dengan polisi mengatakan itu, kan begitu. Sama itu, kita akan lebih percaya kepada koki yang masak daripada orang lain yang sebenarnya bisa lebih enak dari situ masakannya, kan begitu. Tapi kalau koki yang mengatakan ini masakannya ini begini enaknya, kita lebih percaya dengan itu. Nah, makanya pendidikan karakter juga adalah sebenarnya kalau dari kami lebih tinggi sih daripada akademik, karena tanpa itu mereka ini juga nggak akan bisa hidup di masyarakat. Itu seperti pendidikan luar itu di Australia itu kan mereka selalu mengatakan lebih susah mengajarkan antri daripada mengajarkan matematik, kan gitu. Itu juga salah satu karakter kan. Betul. Nah di kita pun seperti itu. Jadi karakter itu tinggi nilainya juga bagi kita, di samping kita juga tetap mempush pendidikan secara akademis. Betul. Gitu. Karena kan emang Pak ada ini Pak ya, ada karakter moral, ada karakter kinerja ya. Sebenarnya yang menang olimpiade itu juga belajar karakter dia, belajar karakter pantang menyerah gitu ya. Bisa juga. Ya. Baru kalau dia belum menang, belum berhasil menghargai. Itu juga harus kita tanamkan. Karakter kinerja itu ya. Iya, kalau misalnya dia sekali tanding langsung
nggak menang langsung nyerah. Nah, benar. Jadi itu makanya saya foto keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak segunung kegagalan. Ya, memang harus sering gagal baru bisa dah. Memang setitik pas itu. Iya. Apa endurance ya, daya tahan itu Pak ya? Yang penelitian Angela Duckworth itu bukunya Grit judulnya. Grit itu rupanya gabungan dari ketekunan dan passion. Ketekunan yang paling utama. Iya. Kebanyakan orang berhasil kan karena tekun. Iya. Kalau pintar pun dia nggak tekun. Iya. IQ-nya 130 Pak ya? Iya. Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Memang ketekunan ini pada umumnya yang lebih kita lihat kok. Iya. Ketekunan. Dan ketekunan mesti juga punya karakter sabar Pak. Iya. Karena ketekunan dibarengi dengan kesabaran. Iya. Tanpa kesabaran memang nggak bisa. Coba generasi muda sekarang banyak nggak sabar Pak. Betul. Nah itu memang zaman sekarang memang dengan zaman dulu agak berbeda. Sekarang kan barangkali karena dipengaruhi mie instan kan banyak juga mie instan, makan instan kan banyak mie instan saji ya. Betul. Itu pengaruh itu. Dengan medsos nengok orang langsung sukses bisa cepat ya Pak ya. Iya kan di sini kita bisa tahu kita orang di Amerika kan. Iya betul. Kalau dulu zaman dulu harus selatan dulu kan. Iya. Selatan pun dari sini ke Jakarta 3 hari dulu itu. Kan? Kalau sekarang kan enggak. Kita kirim hai aja dari sini hitungan detik udah sampai. Betul. Gitu. Jadi memang pengaruh zaman sih sebenarnya. Iya. Jadi ya proses itu Pak sama pentingnya dengan hasil ya. Proses ya. Jadi saya melihat Bapak tadi banyak sampaikan satu kolaborasi dengan banyak orang gitu, banyak lembaga. Itu kata kunci saya. Iya. Dengar. Berarti memang wajib kolaborasi Pak ya? Harus kerjasama ya? Kerjasama, kalau kita sendiri nggak bisa. Iya, karena kita nggak bisa jago semuanya Pak ya? Iya, nggak mungkin. Makanya apa yang ini Pak, keterampilan abad 21 ya, 4C ya? Abad 21. Yang 4C, C pertama itu kritis dan problem solving ya. Yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga kolaborasi, yang keempat komunikasi Pak ya? 4C. Dan memang harus itu. Dan ini udah Bapak amalkan ini. Kita selalu seperti itu. Jadi ini setiap siswa berprestasi. Kalau kita hanya mengandalkan APBD kita, nggak sanggup. Jadi saya selalu kerjasama dengan bank. Iya. Ini kan hari guru ini. Saya udah janji dengan guru-guru kita yang masuk ke POSI yang lalu. Saya akan undang Anda perayaan hari guru. Mereka taunya hanya diundang aja. Tapi saya sebagai memberikan janji, saya udah komunikasi dengan beberapa perusahaan agar pas hari guru itu mereka memberikan hadiah. Iya. Kalau para guru itu makanya kita selalu berikan kejutan. Sedangkan mereka diundang aja udah senang. Betul. Akan disalam oleh bupati. Kalau belum mendapat medali nanti pada POSI tanggal 13, maka akan diundang Anda upacara hari guru di kabupaten. Wah. Kalau dalam hati mereka enak, udah luar biasa. Tapi di luar itu sudah komunikasikan. Udah banyak tadi perusahaan mengatakan, ayo dibuat suratnya. Kan saya buat WA permulaan supaya mereka tahu mempersiapkan. Betul. Jadi mereka pada umumnya itu dapat souvenir banyak itu. Jadi siswa berprestasi kita selama ini gitu. OSN itu yang dulu banyak ada masih dari bank A, bank B, bank C, ada dari perusahaan ini. Jadi orang tua pun bangga di samping dijamu bupati, disalam bupati, dia dapat souvenir lagi. Betul. Ya, jadi ini Pak Kadis bisa jadi contoh nih. Jadi Kadis yang kreatif ya. Saya dulu Pak juara olimpiade ya, tapi saya dulu merasa kurang dihargai gitu. Kayaknya orang lebih menghargai juara Indonesian Idol, tapi kan ini akademik loh gitu. Iya. Kurang dihargai gitu Pak. Emang mindset itu yang menjadi seperti itu. Jadi harusnya sama-sama dihargai. Betul. Iya. Ini sekarang itu apalagi kalau olahraga ya agak booming, diarak-arak lagi ya. Iya betul. Padahal sebenarnya jauh loh lebih gimana ya yang akademis itu daripada mereka itu. Betul. Wah, itu. Jadi kalau saya kebetulan nomenklatur kita kan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Saya harus samakan itu. Samakan bagaimana menghargai yang akademis. Ini yang akademis itu sering dijamu bupati nih. Ya, apalagi peneliti. Yang hari itu kan kita
Olimpiade tahun ini Kaisen kita dapat 3 medali tuh. 1 medali emas, 2 medali perunggu. Saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak kita jamu. Ayo kita jamu. Mereka kan pahlawan gitu. Iya. Mereka pahlawan, mereka membawakan nama Toba. Senang. Yang diundang bukan hanya mereka, diundang gurunya, diundang kepala sekolah, diundang orang tua. Oh, dan dapat hadiah lagi. Betul. Oh, itu dapat piala, dapat hadiah. Jadi harus bangun ekosistem yang saling mendukung, Pak ya? Iya, gitu dia. Jadi itu tadi yang saya kolaborasi harus. Iya, betul. Kalau cuma saya sendiri mana sanggup saya menyiapkan hadiah seperti itu. Iya, jadi dengan didukung beberapa perusahaan kita, saya sangat mengapresiasi mereka. Mereka berlomba-lomba itu, Pak. Kalau mereka melihat guru berprestasi. Contohnya itu Pak ya, perusahaan yang Toba Purple Star itu juga ya? Juga Inalum ya? Iya, Bajra juga itu. Bajra. Oh. Bank-bank sekitar itu juga. Bank-bank sekitar ya. Berlomba-lomba itu memberikan souvenir. Ini dari kami. Jadi mau mereka itu harus bawa guni plastik tuh. Hadiahnya gitu. Jadi saya katakan memang supaya mereka kasih souvenir jangan duit. Iya. Jadi rata-rata mereka mau ngasih souvenir sehingga ada pertanda saat mereka berhasil. Iya. Prestasi. Kalau duit kan bisa habis. Bisa habis duit. Iya. Betul. Gitu. Iya sih. Pengalaman dapat itu ya. Iya. Kita harus ciptakan itu dan mereka bisa makan bersama dengan bupati, luar biasa. Itu Pak kebanggaan siswa lah Pak. Iya, kebanggaan siswa. Iya. Makanya selalu kalau kita undang itu Pak Bupati pasti nungguin mereka. Gua makan di sini, ya gitu. Ya pasti senang anak-anak kan, nggak pernah dijalaninya. Nggak semua anak pernah menjalani rumah dinas bupati. Ya sebenarnya sih biasa-biasa aja sih rumah dinas bupati ya. Tapi marwahnya itu dengan prestasi dia bisa duduk bersama bupati. Saya iri nih Pak. Saya kan tetangga Pak Asahan Pak. Kampung saya Asahan Pak. Oh iya. Tetangga Pak ya. Iya tetangga dengan kan tetangga itu kan? Iya, di Danau Tobanya kan, si kura-kuranya. Iya. Jadi kalau kita udah biasa, bahkan kalau kita juara Kaisen itu fotonya dipampang di kota itu. Wah. Itu juara Kaisen kita yang 3 orang langsung dipampang di kota itu. Keren. Fotonya sama namanya. Dapat menjadi ini. Ini kan nggak kita pampang karena masih Sumatera Utara. Iya. Kalau juara nasional langsung kita pampang. Gitu, betul. Ya harapan ini didengar inilah ya podcastnya para pejabat-pejabat, Pak Kadis-Kadis yang lain bisa jadi contoh Pak Kadis Toba untuk mengapresiasi ya siswa-siswanya. Karena saya sebagai praktisi pendidikan masih banyak yang belum seperti Bapak sih Pak. Masih kecil sih kalau misalnya. Bukan masalah uang apa tapi penghargaan ya. Iya. Di jamu, di apa itu sangat luar biasa lah bagi siswa. Iya. Dan memotivasi banget tuh Pak. Iya. Pasti memotivasi. Kita pahami dengan itu makanya kita lakukan kan. Siapa? Dan mereka akan cerita. Betul. Kalau berprestasi. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan Pak dipertahankan lah program-program yang bagus itu Pak. Siap. Kami dari POSI kan. Mungkin ditingkatkan lagi lebih mantap. Kami bangga lah bisa kerjasama dengan Pak Kadis dan bisa berkontribusi juga ya di dunia pendidikan Toba. Terakhir Pak, apa ini pesannya untuk generasi muda Indonesia khususnya Sumut ataupun Toba Pak? Apa pesannya Pak? Baik, jadi kan kita kan diturunkan ke dunia ini, saya katakan diturunkanlah ke dunia ini. Dunia ini kan penuh dengan kompetisi. Jadi kita harus siap berkompetisi. Nah, dengan mengikuti kompetisi-kompetisi salah satunya akademik ini, Olimpiade, saya berharap siswa-siswa yang potensi mengikuti itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada POSI ya, yang sudah bisa berkomunikasi kita dulu. Walaupun belum ada kerjasamanya, ini kita tingkatkan ke depan kerjasama kita untuk melatih siswa-siswa ya saya pikir tidak hanya siswa Toba ya, siswa seluruh Indonesia untuk meningkatkan kebiasaan berkompetisinya dan harus seperti itu. Kalau tidak terbiasa dengan kompetisi dia tidur terus dan akan lipat tangan
tidak berinovasi dan tidak berkreasi gitu loh. Dengan sering kita mengikuti kompetisi, maka memaksa setiap manusia itu untuk kreasi dan inovasi. Dan itu yang perlu kita dorong kepada seluruh generasi muda sekarang. Ya. Sehingga Indonesia Emas terwujud, Pak ya. Yang pasti kalau Toba sehingga terbentuk SDM yang unggul dan handal. SDM unggul dan handal. Iya, itu dia. Ya, terima kasih Pak Kadis sudah hadir di podcast POSI, podcast Open Mind ya. Open Mind gimana bisa membuka pemikiran kita sehingga kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Terima kasih sahabat POSI. Pak Kadis, terima kasih banyak. Siap. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang.